Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok dari modul 8 akan melakukan pengujian hipotesis satu populasi dengan kelompok 1 Mustaniratu Nikmah. Saya Niva Listiana. Saya Ika Ira Octavia. Saya Tika Mustikasari. Nah, langsung saja di KB1, kegiatan belajar 1 ada konsep dasar pengujian hipotesis. Ada poin pertama yaitu komponen utama. H0 penyataan awal dianggap benar menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Hipotesis alternatif, pernyataan yang ingin dibuktikan peneliti. Uji satu arah jika hipotesis alternatif berupa kurang atau lebih. Poin 2, uji dua arah jika hipotesis alternatif berupa tidak sama berbeda. Poin 2, jenis kesalahan. Jenis kesalahan 1A, penolak H0 padahal benar. Jenis kesalahan 2, B, menerima H0 padahal salah. Yang poin 3, rumus uji Z. Rata-rata Z sama dengan X dari kurang mu 0 sama dengan N. Keterangannya, X ini sama dengan rata-rata, H0 sama dengan rata-rata acuan, ini simpangan baku, dan N jumlah sampel. Yang poin keempat, ada 5 langkah cepat, yaitu tulis H0 dan H1, 2 tentukan nilai A, misal 5%, 3 hitung dengan rumus Z, 4 cari batas daerah penolakan di tabel statis, 5 tolak H0 jika hasil dihitung masuk ke daerah penolakan. Yaitu ada kegiatan belajar 2, pengujian hipotesis rata-rata. Yang nomor 1, uji satu arah. Hipotesis 0 sama dengan mu sama dengan Q lebih dari H0. Hipotesis alternatif sama dengan mu kurang dari hipotesis 0. Hipotesis 0 sama dengan mu kurang dari hipotesis 0. Hipotesis alternatif mu lebih hipotesis 0. Yang menolak ada hipotesis alternatif sama dengan mu tidak sama dengan mu 0. Gagal total sama dengan H0 sama dengan mu sama dengan 0. Kegiatan belajar 3 ada pengujian hipotesis proporsi. Rumus proporsi yaitu P sama dengan X per N. Keterangannya P sama dengan proporsi sampel. Yang X jumlah kejadian sukses dan N jumlah sampel. Hipotesis ada 2 arah, yaitu satu arah hipotesis 0 sama dengan P kurangi P, H1 P kurang P0, hipotesis 0 sama dengan P kurang dari P0, hipotesis alternatif P lebih P0. Langsung saja yang kegiatan belajar 4, ada pengujian hipotesis varians. Statistik uji yang digunakan dalam uji hipotesis deskriptif varians. X pangkat 2 sama dengan N kurang 1 dikali S pangkat 2 per simpangan baku 0 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi N kurangi 1. Tipe A ada two tail atau 2 arah. Yang tipe 2 ada one tail atau 1 arah. Yang tipe C 1 arah one tail kiri. Selanjutnya akan ada contoh soal oleh Mbak Tika. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal 1 arah atau one tail kanan. Diketahui proses pengisian semacam minuman ke dalam botol oleh mesin. Paling tinggi mencapai variasi 0,50 cc. Akhir-akhir ini ada dugaan bahwa isi botol telah mempunyai variabilitas yang lebih besar. Diteliti dari botol dan isinya ditakar. Ternyata sampel ini menghasilkan simpangan baku 0,90 cc dengan alfa 5%. Perlukah mesin distil? Baik, diketahui dari sigma kuadratnya dulu adalah 0,5 cc. Kemudian N-nya adalah 20 botol. Kemudian S-nya adalah 0,9 cc dan alfa 5%. Untuk langkah penyelesaian hipotesis, langkah pertamanya adalah H0 dengan titik kebebasan
alfa kuadrat lebih kecil dari 0,50 dan HI titik kebebasan alfa kuadrat lebih besar dari 0,50. Kemudian yang langkah kedua, signifikasi alfa sama dengan 5%. Kita jadikan ke 0,05. Baik, selanjutnya 3. Uji statistik. Kita menggunakan rumus C-square. Ini merupakan lambang C-square-nya ya teman-teman. Yakni C-square sama dengan N-1 S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Kemudian 20 kita masukkan dari tabel yang sudah diterangkan, 20 min 1. Ini diperoleh dari 0,90 kuadrat ya teman-teman. Jadi dihasilkan 0,81 per 0,50 dari nilai sigma 0 kuadratnya. Kemudian dihasilkan 19 dikali 0,81 sama dengan 15,39 per 0,50 dihasilkan 30,78. Nah, kemudian langkah selanjutnya daerah kritisnya tolak HO jika X kuadrat lebih besar dari X kuadrat 0,05 titik kebebasan 20 min 1 sama dengan 30,144. Nah, 30,144 ini didapat dari mana? Kita gambarkan. Ini adalah titik kritis. Nah, karena ini kita bahas one tile yang kanan, maka rumusnya adalah X kuadrat sama dengan 0,05 per 19 sama dengan 30,144. Nah, kita cari DF-nya itu berarti 19, ini DF. Kemudian 0,5 pada tabel yang sudah saya share di grup ya teman-teman. Kemudian kita lanjut, karena X hitung sama dengan 30,78 dalam daerah penolakan HO, maka HO ditolak 30 lebih besar dari 3,144. Jadi untuk kesimpulannya, dalam taraf signifikan 5% dihasilkan hasil penelitian menunjukkan varian isi botol telah menjadi lebih besar, sehingga dianjurkan untuk menyetel kembali mesin agar mendapatkan pengisian lebih merata. Baik, itulah dari modul 8 tentang pengujian hipotesis satu populasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.